Halo, monggo Pak, silakan Pak. Kita bisa mulai. Oh, Pak Amrul lagi jalan, ya di jalan dulu, jalan dulu. Dok, saya keluar ruangan dulu, dok. Ya, ya. Monggo, monggo, silakan Pak. Menurut satu device saja. Satu device saja. Dok, kita kumpul di ruang putri, kita sudah device aja, dok, izin, dok, ya. Kita kumpul di ruang putri, itu device aja, dok, izin. Terlambat ya. Device udah ditutup. Pak Angga punten, suara saya jelas nggak ya? Jelas Ibu, clear Bu. Jelas, alhamdulillah. Baik, baik. Mari, dok. Monggo silakan kalau mau dimulai, Mbak Rizya, Pak Amrul. Oke, dok. Baik, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan banyak terima kasih Dr. Edi, yayasan kita. Semoga Suara Pak Amrul agak ngegema, Pak. Ngapunten. Agak ngegema. menggemas. Mungkin Pak Yana di Okan gitu. Oke, Kurang sebentar, dekat saya Pak Amrul Kalau kurang dekat ke Nes Angga mikrofon. jelas, Nes Angga jelas. Oke. Sudah jelas, dok? Ya, lebih baik. Ya, ya, lebih baik, Pak. Monggo, Pak. Oke, ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan banyak terima kasih Dr. Edi, Bu Trise, Pak Vincent, Bu Retno, Pak Yana dan Pak Angga, Pak Kusnadi yang berkenan hadir, Mbak Nadia dan tim yang lain tidak disebutkan satu persatu. Selalu bersyukur pada nikmat yang Tuhan berikan kepada kita sehingga di kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan diskusi untuk terkait dengan FKG. Semoga apa yang kita rencanakan dan apa yang kita pikirkan menambah kesemangatan kita untuk bakti kita pada bangsa dan negara dan bakti kita kepada dunia pendidikan dan kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan mengabulkan doa-doa baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kepada Pak Angga berkenan untuk memimpin doa di kesempatan siang hari ini. Link dan Zoom dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Amrul atas waktu yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ibu Pimpinan. Mari kita berdoa, mohon izin doa dipimpin dalam agama Islam. Untuk yang beragama lain dipersilahkan doa agama saya masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan kasyiran thayyiban wa kulli halin hamdani wa afini wa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sungguh Engkau tahu maksud dari tujuan kami ya Allah, niat kami ya Allah. Niat kami memajukan bangsa ini ya Allah dengan membuka program studi kedokteran gigi ya Allah. Mudahkanlah langkah kami ya Allah. Mudahkanlah usaha kami ya Allah. Wahai Engkau yang menguasai tubuh kami ya Allah, mudahkanlah kami dalam menggerakkan tubuh dan pikiran kami, melimpahkan pikiran kami ya Allah, dalam menyusun proposal sebaik mungkin sehingga Engkau mudahkan ya Allah, untuk di ACC kemudian membuka menjadi FKG ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan dari FKG yang akan kami buka ini ya Allah. Berikanlah kemanfaatan dunia dan di akhirat ya Allah. Sehingga dengan adanya FKG ini ya Allah dapat membawa kami menuju surgamu ya Allah. Maka mudahkan dan lancarkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin. Bi barakati umul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.
Kami Terima kembalikan kasih kepada Mas Pak. Angga. Terima kasih. Terima kasih Pak Angga atas doa. Semoga doa dan harapan kita sama agar FKG bisa berdiri dan menambah bakti kita pada bangsa dan negara dan menambah dharma kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai dosen dan pendidik di lingkungan UMS ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan mengabulkan doa kita. Amin ya Allah. Di kesempatan Amin, siang amin, hari amin. ini kita akan ke Dr. Edi untuk memberikan arahan dan gambaran spirit kepada kita dan berikutnya Bu Tris. Waktu dan link Zoom dipersilakan ke Dr. Edi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, maaf lahir Salam. batin, Innal adin wa faizin 1444 Hijriah. Mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan dari saya ataupun mungkin dari seluruh jajaran pemimpin yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga ke depan kita bisa melakukan semuanya yang dengan baik secara bersama-sama. Amin. Pada siang hari ini, pertama tentunya terima kasih, apresiasi untuk kita bisa apa yang telah kita capai dengan dari awal sampai dengan sekarang ini dan dalam prosesi untuk peruntukan FKG ini. Nah, kita sekarang fokus membahas mengenai rumah sakit, maaf saya koreksi, Fakultas Kedokteran Gigi Pengampu. Nah, di sini pilihan kita ada daripada Universitas Sudirman, FK Unsud. Nah, namun demikian FK Unsud kalau secara regulasi rupanya belum memungkinkan. Walaupun kita tahu mereka tuh niat baiknya, nawaitunya sangat mulia. Namun secara regulasi yang memungkinkan harus berbentuknya FKG. Dan nanti nyuwun tolong dari Bu Rektor bersurat kepada Unsud, FK Unsud, bahwa kita apresiasi dan berterima kasih setinggi-tingginya. Namun karena regulasi yang belum memungkinkan, nah kita belum bisa menjalin kerjasama secara formal. Nah, saya garis bawahi formal karena memang ya secara formalnya belum memungkinkan. Namun di luar itu sangat welcome, sangat terbuka sekali kita UMS secara bukan hanya untuk prodi FKG, FKG saja, tapi juga keseluruhannya kita sangat welcome dan ingin sekali menjalin kerjasama dengan Unsud. Itu yang pertama. Nah, kedua, UMY. UMY Jogja ini rupanya sudah mengampu 3. Yang pertama, saya lupa namanya apa. Yang kedua itu yang sedang berproses adalah untuk FKG Muhammadiyah Sidoarjo sama satu lagi di mana itu? Purwokerto. Nah, Purwokerto. Purwokerto. Ya. Nah, berarti sudah 3. Secara regulasi juga tidak memungkinkan secara formal. Tapi lagi-lagi nawaitunya Pak Dekan ini ya itu sangat baik sekali. Beliau secara khusus menyampaikan kepada saya pada saat Idul Fitri kemarin bahwa very welcome kalau dari UMS tuh mau konsultasi, mau datang atau apa tuh mereka sangat welcome. Cuma terbentur di regulasi yang 3 maksimum 3 ini. Nah, artinya kita saat ini pilihan yang ada hanya FKG Unpad. Karena FKG Unpad baru mengampu 1 kalau nggak salah FKG Unrio ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Jadi kita fokus di Unpad saja. Cuma sayangnya draft PKS maupun RAB-nya belum ada dari FKG Unpad sehingga kita belum bisa masuk ke detailnya nih. Tapi yang sudah pasti dari 3 yang ada kita sudah fix pada FKG Universitas Pajajaran. Karena saat ini yang secara regulasi paling memungkinkan adalah FKG Unpad. Nah, itu pertama. Nah, kedua, jangan dilupakan juga kita dalam prosesinya untuk membuat proposal pada KKI. Nah, proposal KKI ini rasanya juga kita perlu persiapkan, tapi juga jangan mempersulit diri kita, karena nanti ditagih itu sama KKI. Artinya yang memang kita bisa realisasikan, kita jalankan itu yang kita jalankan. Jangan terlalu bombastis, nanti kita dipegang, ditagih, kita kesulitan sendiri. Nah,
Jadi paralel nih, yang jelas kita memang kejar FKG Unpad dulu sebagai Fakultas Kedokteran Gigi Pengampu untuk FKG UMS. Nah, kedua, kita mempersiapkan proposal untuk KKI. Karena Prof. Melani sudah memang meminta kapan kita mau kasih gitu loh. Nah, namun catatannya adalah kita perlu mempersiapkan minimal gambar 3D dulu lah. Kalau misalnya gambar gedung secara itunya belum, gambar 3D. Tapi memang Pak Suyoto, nah kebetulan sore ini saya ketemu Pak Suyoto nih, nanti sekitar jam 4, nanti saya ngobrol sama beliau juga untuk meminta Pak Suyoto bisa nggak kasih gambar 3D untuk sesuai dengan gedung yang kita istilahkan gedung A lah. Gedung pertama itu gedung A untuk memudahkan kita untuk persiapan pembukaan FKG. Nah, kita belum merambah ke rumah sakit gigi mulut. Kalau rumah sakit gigi mulut itu kita batasi nanti kan kita punya waktu 3 tahun. Ya, tahun ketiga kita boleh. Nah, ini bisa kita sikapin dengan pernyataan dari kita bahwa kita akan mendirikan rumah sakit gigi mulut di tahun ketiga manakala izin sudah kita dapatkan izin FKG UMS-nya. Nah, mungkin dari saya sementara itu. Monggo silahkan kita buka diskusi dulu aja, Kari. Kita tidak bisa atau belum bisa membahas draft PKS dari Unpad karena memang belum ada. Monggo silahkan saya serahkan pada Bu Rektor. Atur nuhun. Baik, terima kasih banyak dokter. Izin diskusi dan mohon arahan dari Dr. Edi, Pak Amrul dan Bapak Ibu pimpinan semuanya. Ada beberapa hal yang harus kita tindak lanjuti segera. Yang pertama adalah yang tadi Dr. Edi sampaikan untuk penuntasan MOU selaku FKG pengampu atau pembina dari FKG Unpad. Info terakhir sesuai arahan Dr. Edi, saya sudah mencoba mengkomunikasikan dengan pihak kerjasama di FKG dan Direktorat untuk memberikan draft hasil diskusi by Zoom terakhir, walaupun saat itu baru sampai pasal 7, namun sesuai dengan arahan yayasan bahwa kita diminta untuk mendapatkan draft segera dari FKG Unpad dan beliau menyetujui untuk tidak dilakukan pembahasan by Zoom lagi dan beliau akan segera menyampaikan draft MOU-nya beserta dengan lampiran RAB. Namun per hari ini tadi pagi saya tanyakan masih dibahas di tingkat dekan dan wadek. Jadi kita masih sifatnya menunggu. Kemudian hasil komunikasi saya dengan Prof. Melani, Prof. Melani juga alhamdulillah intens berkomunikasi dengan kita. Beliau menanyakan untuk ketuntasan proposal yang pernah dikirim ke kita template-nya. Nah, kemarin terakhir sudah disusun oleh tim, kemudian dikomunikasikan dengan Dr. Edwin dari FKG UMY. Ada beberapa masukan, baik terkait kriteria 2 maupun juga di kriteria yang lainnya. Dan nanti mungkin mohon masukan dari para PIC terkait revisi yang sudah disampaikan Dr. Gigi Edwin, walaupun memang tidak secara detail. Dan ini sesuai arahan Dr. Edi, kita optimalkan, diselesaikan supaya bisa dikirim segera ke KKI. Mungkin begitu ya dokter ya, bisa segera dikirim ke KKI. Dan arahan Prof. Melani sesuai dengan hasil Zoom juga waktu itu bahwa setelah dilakukan penilaian proposal akan dilakukan visitasi. Nah, waktu itu dokter Edi menanyakan jangka waktu dari pengiriman proposal, penilaian, dan visitasi. Info Prof. Melani disesuaikan dengan kesiapan dari FKG pengusul gitu dokter. Jadi nanti akan diberikan range waktu dari KKG kapan kira-kira visitasi itu dilakukan dan disepakati bersama gitu kapan visitasi bisa dilaksanakan. Jadi tidak terlalu mengikat misalnya 1 bulan pasca dokumen diupload atau dokumen dikirim ke KKG. Jadi tidak terlalu, menurut saya jangan terlalu khawatir begitu ya buat teman-teman semuanya. Artinya kalau kita tuntaskan segera proposalnya, kita kirim ke KKG, kita masih diberikan spare waktu untuk menyiapkan dokumen dan lain sebagainya untuk divisitasi oleh KKG. Info Prof. Melani demikian. Nah, kemudian yang ketiga, Dok, sesuai dengan Perdirjen mengenai panduan pengajuan FKG,
ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan, baik proposal, kemudian Rensras, kemudian juga yang terkait kekurikuluman dan lain sebagainya lah, SDM, itu yang harus kita siapkan. Nah, kalau kemarin kita fokusnya baru ke dokumen proposal KKG dan MOU, FKG Pembina. Sementara untuk berkas yang harus disiapkan, diupload ke Siaga, ini belum secara intens kita tindak lanjuti. Begitu, dokter. Nah, padahal tadi yang seperti arahan dokter Edi, KKG jangan terlalu worry lah gitu. Justru yang kita harus siapkan adalah persyaratan yang diminta dari Dikti, begitu dokter. Nah, ini mungkin mohon masukan dari semua pimpinan, arahan dari yayasan juga. Mengingat kalau tadi saya tanya ke Pak Amrul, akun siaga kita sudah 3 bulan ya berlalu. Jadi akun siaga yang kita usulkan ke Dikti dokter waktu itu dan kita sudah terverif ya Pak ya, akunnya sudah terverif sudah 3 bulan yang lalu gitu. Jadi nah ini mungkin disepakati bersama saja kapan kita memulai mengupload dokumen-dokumen tersebut ke Siaga gitu, mengingat sebetulnya prosesnya itu ya di Siaga untuk dokumen-dokumen yang dikirimkan ke KKI, mungkin ke yang lain, PDGI dan lain sebagainya, itu sifatnya rekomendasi dan penguatan saja. Tetapi kalau untuk proses perizinan, satu pintu sebetulnya, satu pintu melalui sistem yaitu Siaga, seperti itu. Nah, ini mungkin Pak Amrul dan Bapak Ibu semuanya, bagaimana timeline kita untuk menuntaskan dokumen-dokumen tersebut. Itu mungkin dokter tambahan dari saya, mohon arahan dari dokter dan juga masukan dari semua tim. Izin Mbak Trisya, Pak Amrul dan semuanya. Untuk KKI yang akan diberikan dalam proposal itu, apakah juga termasuk kurikulum preklinik maupun klinik? Ya, oke dok, izin. Oke. Di dalam proposal dari yang disyaratkan oleh KKI itu salah satunya ada unsur proses pembelajaran, sehingga tadi disampaikan dokter betul, itu harus ada distribusi mata kuliah terkait dengan pendidikan, tahap pendidikan dan tahap profesi. Di mana kemarin kita dapat pencerahan dari UMY terkait dengan hal tersebut, dan juga ada masukan dari dokter gigi dokter gigi Cokro terkait dengan kurikulum tersebut. Nah, ini yang belum kita dapatkan, itu poin pertama. Terkait dengan tadi disampaikan Bu Trisel, yaitu terkait dengan persyaratan. Nah, mungkin kita meminta klarifikasi dulu dok. Nah, terkait dengan di UMY itu tadi kan dokter menyampaikan ada 3 program studi gitu dok ya. 3 program studi kedokteran yang sedang diusulkan, satu dalam posisi existing. Kalau kita mengacu kepada Permen 139 sesuai dengan tadi sampaikan Bu Trise, di situ kalimatnya adalah memiliki perjanjian kerjasama kesediaan pendampingan dari Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki program studi gigi, program sarjana dan program studi pendidikan profesi kedokteran gigi, program profesi yang telah terakreditasi dengan peringkat A atau unggul dari PT lain sampai dengan meluluskan dokter gigi. Nah, artinya apakah dari 3 tadi kan yang 2 kan baru ya, Jidok ya, jadi terus ya. 2 itu Sidoarjo dan Muhammadiyah Purwokerto itu kan baru. Nah, apakah yang 1 itu sudah meluluskan atau belum? Nah, kalau sudah meluluskan, itu ada celah kita bisa masuk ke dalam pembinaan dengan universitas FKG dari UMY, Universitas Jakarta seperti itu. Karena saya baca dalam peraturannya relevan dengan hal tersebut. Itu mungkin kita mesti dapat info. Kalau kemarin disampaikan dengan Muhammadiyah Rio, saya cek itu di sana sudah meluluskan dok, maka ini peluang nih kalau kita bisa masuk ke sana. Itu dok. Ya. Terima kasih. Kalau yang Unrio itu kan diampu oleh Pajajaran ya, kalau nggak salah ya. Iya, kalau Universitas Rio diampu oleh Pajajaran. Muhammadiyah Kalau Rio. kalau itu bukan yang terkait sama UMY. Kalau yang UMY, setahu saya, itu yang sedang diampu saat ini baru berjalan setahun. Kalau nggak salah ya, nanti Mbak Desi bisa pertegas lagi. Nah, kalau baru setahun berarti kan belum ada meluluskan. Iya, kalau setahun belum meluluskan. Nah ya, makanya rasanya agak
sulit yang UMY karena berarti hitungannya dia udah 3 gitu loh. Karena yang 2 ini kan grupnya dia, Muhammadiyah juga, dari Muhammadiyah. Nah, otomatis ya nggak mungkin lah dia mengalahkan satu grupnya untuk ke kita gitu loh. Jadi makanya kita ya sementara fokus dulu ke Pajajaran, tapi yang pasti eh, dalam fokus ke Pajajaran itu kita tetap membuka pintu komunikasi ke UMY ya, ke UMY karena kita lihat UMY cukup ini gitu loh. Nah, satu lagi Pak Amrul, waktu kemarin saya ke Manado beberapa hari lalu itu, nah saya ditemani oleh Dokter Handi. Dokter Handi ini wakil dekan 1 universitas, tapi dia kedokteran ya. Widya Pas Surabaya tuh Widya Mandala atau pokoknya UWM dah singkatannya. Widya Universitas Mandala, Widya Mandala ya. Widya Mandala. Nah, dia dekan 1-nya. Kebetulan MP dekat juga. Nah, paling tidak walaupun kita tidak bisa detail masalah kuliahan kedokteran giginya karena beliau dokter umum, tapi patternnya gitu loh. Saya barusan kirim ke koordinasi pimpinan itu ada 3 tuh. Satu yang paling kanan adalah pola SMS. Dulu kan kita pakainya kan SMS kan itunya kan. Satuan SKS, satuan kuliah semesterannya gitu loh. Nah, yang paling kirinya blok murni dalam artian mulai dari diagnosa sampai treatmentnya itu ini gitu loh. Itu yang dipakai oleh UGM. Nah, pertanyaannya kita pakai yang mana? Kalau SKS kan pasti enggak. Nah, tinggal pilihannya blok murni atau yang mix. Maksudnya ada modifikasi yang tengah-tengah gitu loh. Nah, kalau UWM itu pakai yang tengah gitu loh. Jadi bukan pakai yang kayak UGM gitu loh. Nah, ini mungkin yang seperti ini kita bisa belajar sama Dokter Handi karena kebetulan beliau MP deket untuk kerangkanya gitu, skemnya gitu loh. Tapi nanti kalau isiannya ya lebih lebih ngerti Dokter Cokro atau juga dekan daripada FKG mana UMY gitu loh. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena saya lihat poin yang masih kosong untuk kita ke KKI salah satunya kurikulum ya Pak Amrul ya. Ya. Salah satunya kurikulum. Nah, sehingga betul. Nah, nanti gini. Tanggal 11 ini kan Dokter Handi ke Bogor ya. Tanggal 11 sampai 15. Nah, mungkin menuju tanggal 11 itu kita buka komunikasi via email dulu. Nanti mungkin saya kenalkan Pak Amrul, Pak Trise, Pak Vincent, yang lain untuk berkenalan dulu via Zoom dulu. Nah, tanggal 12-nya atau ini kita ketemu sama beliau gitu loh. Kalian kita minta arahan beliau kira-kira gimana gitu kira-kira. Mungkin begitu kali Pak Amrul. Supaya kita ada skemnya dulu gitu, kerangkanya. Kalau ibarat tubuh itu kan ada batang tubuhnya, nanti ranting-rantingnya kita bisa ini gitu loh. Nah, mungkin begitu, Pak. Nah, makasih selain Dok. kurikulum apa meneh, Pak? Kurikulum kemarin saya koordinasi dengan Dokter Vera 2 hari yang lalu, pas hari itu saya komunikasi intens dengan beliau. Beliau sedang merapat ke timnya sekretarisnya Prof Melani untuk mendapatkan feedback ke kita. Proposal itu lagi dibaca oleh beliau. Kemarin discuss di antara Senin, Selasa, Minggu depan beliau udah dapat feedback dan kemarin akan mempertemukan kita dengan sekretariatnya sehingga nanti kita dapat informasi lebih jelas. Senin Selasa itu tanggal piro ya? Minggu depan itu tanggal Senin tanggal berapa Mbak? Piro Mbak? Sekarang aja tanggal 5. Jumat depan 12. Tanggal 8, Dok. Tanggal 7 ya? 8 ya? Tanggal 8 hari Senin dan itu Selasa. Oke. Ya berarti kan kalau misalnya 8 atau 9 kita ketemu dengan sekretarisnya Prof Melani, pas juga sih. Nah, dari situ kita dapat masukan gimana arahnya. Nah, tanggal 12 atau 11 kita ketemu sama Dokter Handi. Nah, jadi kan ya lumayan lah buat kita. Ya. Jangan hari Senin, barusan Prof Yun. Suaranya putus-putus.
Izin dok, barusan WA Prof Oh, Yun, Prof Yun ya, Prof Yun ya, Prof Yun. ya, Kadep spesialis periodonti itu minta ketemu kita hari Senin jam 1, dok. Hari Senin jam 1. Atau kalau mau mungkin dengan Boleh, itu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ah, Intinya kan kalau dimungkinkan enggak, hari jangan. Kan beliau udah hitung waktu, kita yang ikutin waktunya, nggak apa-apa. Yang Prof Yun tetap dijawab saya jam 1. Nanti kan kalau yang pro sekretarisnya itu kan bisa di bawah jam 1 sebelum atau di atas jam 3 lah yang Ya, apa ya, setelahnya Prof Melan itu yang sekretarisnya gitu. Atau ya, hari Selasanya, atau hari Selasanya. ya, setuju. Nah, gini, para pemimpin UMS, kenapa saya membuka membuka diri juga untuk kita ke Kadep Perio ya. Nah, saya yakin namanya silaturahmi itu membuahkan hasil yang baik lah, tidak ada yang jelek. Nah, artinya dengan kita membuka diri, yang pasti walaupun Perio ternyata Pak Vincent sudah dapat, nggak apa-apa juga. Malah yang kurang oral medicine gitu loh, nggak apa-apa. Dari situ kan kita nanti mungkin membuka jalan untuk daripada kita suratin satu-satu kan kita nggak kenal juga nih oral medicine gimana nih gimana. Ya paling tidak eh, mungkin juga diskusi sama eh, apa Prof Yuni eh, ada kemungkinan kalau FKG UI mengampu gitu. Biasanya ngeceknya gimana tuh Pak Amrul kayak gitu? Tadi suara dokter putus-putus dok, nggak begitu jelas. Iya, emang mohon maaf nih serius sekali sini. Kalau di UI kira-kira itu ada mengampu berapa FKG yang udah ya? Bisa ngecek di mana nggak Pak Amrul? Kalau izin dok, kalau mengampu kita tidak bisa ngedetek dok, karena di dalam aplikasi siaga yang sudah kita pelajari mekanisme cara kerjanya, mereka tidak terlihat FKUI, FKGUI kemana aja atau kampus lain kemana nggak kelihatan dok. Nah, Mungkin izin kita dok. bertanya Oke. ke Prof ya, nanti dapat penjelasan. Udah. Oh udah Oke, ada nih. nggak apa-apa. Mungkin ada Bu Nggak Tris apa-apa. dok. Ya bangga silakan. Ya, izin dok. WA Prof Yun kemarin pada saat WA dengan saya, beliau FKG UI ini pernah mengampu FKG Syahkuala, Unibrau, sama Unsri. Nah, namun untuk yang sekarang belum ada. Bahkan beliau menyampaikan ini seolah-olah menawarkan bahwa banyak kerjasama katanya dari FKG UI itu dengan internasional yang sedang berjalan sekarang, salah satunya dengan Jepang. Nah, kalau dulu beliau mengampu yang Aceh, beliau mengampu sempat katanya beberapa dosen stay di Aceh 2 minggu gitu. Nah, tapi kalau dulu ada fee khusus, tapi kalau sekarang saya belum tahu programnya gitu, dokter. Info J. beliau sementara itu. Saya belum Nah, menanyakan. artinya kan ada ada peluang. Sepertinya loh ya, ada peluang untuk FKG UI ini kita coba jajaki juga untuk mengampu gimana gitu loh. Sembari kita nunggu Unpad nih gimana gitu loh. Nanti kan kita bisa kopas dan kirim ke UI kalau seperti itu gimana gitu loh. Nah, ya kalau UI mau dan biayanya lebih kurang tidak berbeda sih sebenarnya juga sangat bagus ya. Nggak jauh gitu maksud saya UI kan. UI sama Cibitung lebih apa? Achieve-nya lebih mudah gitu loh maksud saya sih. Lebih aksesibel. Lebih Beliau aksesibel dan secara kerjasama pastilah dia banyak dengan luar negeri walaupun Unpad juga tidak kalah gitu loh. Tapi memang kalau ya mestinya UI juga bagus lah, nggak mungkin jelek lah kira-kira gitu. Mana yang ini aja sah. Kan pilihan sekarang tinggal antara UI atau Unpad ya, mana aja kira-kira antara itu. Dok, izin kalau memang ada wacana dan arahan dari dokter untuk kita coba menjajaki FKG UI, Prof Yun menawarkan untuk memfasilitasi kita bertemu dengan dekan, seandainya kita berkenan. Infonya demikian. Tapi Apakah boleh karena, sekalian? Maksud oh, saya gini, dari Mbak Trisya yang berkoordinasi sama Prof Yuni, apakah kita boleh sekalian bertemu dengan dekan pada hari Senin besok supaya nggak 2 kali gitu, ngapunten? oh siap dok. Baik dok. Baik dok, saya coba tanyakan. Ya, akan bagus sekali sih kalau bisa ketemu sih, gitu loh. Dan Dokter Herman lebih seneng kalau bisa UI karena kan beliau alumni UI.
Izin dok, Ya, suara saya hilang ya. iya, Ya, kalau bisa izin UI sih akan lebih bagus karena Dokter Herman alumni UI, alumni tuh. pertama angkatan pertama UI FKG. Siap, siap. Ya. Izin dok, terkait dengan proposal, itu salah satu kekurangan kita ada di kurikulum, di tahap akademik dan profesi, walaupun sesuai dengan penjelasan Mbak Retno waktu itu setelah berusaha mengkomunikasikan dengan, mendekatkan dengan kurikulumnya Pajajaran. Itu poin pertama. Poin kedua adalah terkait dengan sarana prasarana ya Pak Vincent yang kemarin kita discuss, yaitu detail rumah sakit gigi dan mulutnya. Terus yang kedua adalah rumah sakit Fakultas Kedokteran Gigi kita dan beberapa afiliasi rumah sakit yang menjadi kerjasama mitra kita dalam bidang pendidikan kedokteran gigi ini dok. Itu yang salah satu yang kurang, masih belum sinkron di Saya situ. pisahkan dulu Pak Amrul. Izin saya pisahkan Baik, dulu. Untuk rumah baik. sakit gigi mulut kita pisahkan dulu karena kan kita punya waktu sampai dengan tahun ketiga Pak. Ya, Jadi menurut saya kita tidak perlu mendetilkan dulu yang rumah sakit gigi mulut karena kita punya waktu sampai dengan tahun ketiga. Jadi gitu loh, ya kan? Kita bisa sikapi dengan surat pernyataan yang ditandatangan entah rektor atau yayasan, monggo aja. Itu satu. Nah kemudian untuk mensikapi kunjungan KKI, nah paling tidak kita siap untuk administrasi ruangan, ruangan rektor, dekan, mungkin sebagian ruangan lab, sebagian itu kita siapin dulu gitu loh. Lantai 1 gitu loh. Nah, sehingga ini nanti yang saya akan mau kejar sama Pak Yoto ini jam 4 ini untuk bisa Anda siap kapan kira-kira gitu loh. Sehingga kan saya bisa menjawab yang Pak Amrul itu kalau misalnya kita detail ruangan untuk FKG, kita bisa menuliskan di proposal KKI kita untuk kesiapan kita gitu kira-kira ya. Itu Pak kira-kira Pak. silakan Tetris. Menambahkan. Iya, izin dok. Kalau kita lihat Perdirjen itu memang RSGM ini menjadi prasyarat ya dok ya, menjadi satu kesatuan dengan pendirian FKG. Betul yang disampaikan dokter tadi bisa diwakili dengan surat pernyataan, namun arahan Prof. Melani waktu itu alangkah baiknya surat pernyataan itu divisualisasikan dengan bukti pendirian side plan pendirian RSGM. Jadi walaupun mungkin akan mulai dibangunnya di tahun kedua atau tahun ketiga dan diberikan waktu memang agak lama gitu, tetapi komitmen itu ditunjukkan dengan adanya itu sih dok, adanya rencana pembangunan RSGM, layout dan lain Oke. sebagainya. Mungkin bukan set plan ya, 3D, gambar 3D dulu kali ya. Artinya Betul. 3D. gambar 3D daripada RSGM whatever namanya nanti, mungkin sebenarnya untuk memudahkan kita RSGM misalnya apakah boleh namanya RSGM Sentra Medika atau harus RSGM Medika Suherman? Izin dok, kalau komitmen di dalam pernyataannya betul rumah sakit gigi dan mulut dari Fakultas Kedokteran tersebut. Tetapi kalau penjelasan Dr. Vera pada saat Dr. Vera menghadap Prof. Melani dan beberapa Pak Hananto, terus satu lagi Pak siapa yang kemarin Dr. Vera ketemu discuss, beliau menyampaikan bahkan diperbolehkan kalau misalnya rumah sakit yang ada sekarang, misalnya rumah sakit Sentra Medika Cikarang yang sudah ada satu lantai khusus itu atau beberapa ruangan khusus itu digunakan untuk poli gigi dan mulut seperti itu. Itu salah satu terobosan alternatifnya kemarin disampaikan oleh Dr. Vera kurang lebih seperti itu. Kalau gini Pak Amrul, ini kan dipakai kalau rumah sakit itu dipakai tahun ketiga nih, mesti kita ingat semua nih. Tahun Ya. ketiga artinya bahwa mahasiswa kedokteran kita yang dari preklinik, yang kuliahan sebelum klinik, maksudnya itu preklinik itu baru akan memanfaatkan mau dibilang tadi apa bagian khusus gigi mulut di rumah sakit Sentra Medika atau mungkin langsung RSGM-nya. Nah, jadi kok saya lebih cenderung kalau seperti itu malah jadi nggak bagus gitu loh. Maksudnya gini, bayangkan Sentra Medika Cikarang, terus ada satu lantai kita kasih 25 unit lah gigi gitu loh.
Nah, tetap aja kan dipakainya itu nanti gitu loh. Dipakainya Iya. tahun ketiga gitu loh. Nah, Iya, sehingga betul. 25 unit gigi itu kan nganggur kalau dari awal. Gitu loh Iya, Pak maksud saya. Tetapi betul. kita bisa sikapi dengan tidak hanya dengan pernyataan, tapi juga dengan kerjasama. Perjanjian kerjasama dengan Sentra Medika Cikarang, Sentra Medika Cibinong, Harapan Bunda, dan Cisalak. Kalau Manado enggak lah ya kejauhan. Nah itu kerjasama untuk bahwa mahasiswa kita itu dapat melihat dan sebagainya. Mungkin belum berpraktek karena di rumah sakit emang nggak boleh praktek dengan rumah sakit yang ada di grup. Gitu Pak. Kalau saya lebih cenderung setuju misalnya kita sikapi dengan gambar 3D. Gambar 3D nanti dibikin yang Oke. bagus untuk mulai dari pintu masuk, kemudian departemen misalnya oral medicine, departemen perio, departemen kardio radiologinya dan sebagainya. Nah, jadi lebih Ya lebih kita bisa lebih jelas oh ini begini 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 gitu. Saya pikir begitu Pak Amrul dengan Mbak Tisha. Oke, untuk pernyataan dok, terakhir pas di Cibinong kita ada draft. Mungkin nanti Mbak Nadia bisa koordinasi dengan Mbak Wiwit ya dok itu dok. Ya, mungkin nanti pas Bisa. ketemuan saya ingin ketemuan secara offline. Kapan kita bisa ketemu yang mungkin bebarengan sama Dokter Handi. Nah sekalian kita ini pernyataan gitu loh. Tanggal 12 Oh, itu kan tanggal berapa kita ketemu tuh yang Senin Senin dengan tanggal 8. Prof Yun itu kan. Tanggal Nah itu 8. ya pernyataan bisa diselesaikan di situ. Oke. Oke dok. Nah, nyuwun tolong Mbak Trisha pastikan dengan Prof Yun kita sangat berharap dapat bertemu dengan Dekan FKG UI. Ya, barusan saya sudah WA dan ini sedang WA-an. Besok ada Nah, pengukuhan guru besar dan beliau izin hadir sama dekannya, Dok. Jadi ya izin disampaikan bahwa founder kita Dr. Gigi Suherman itu adalah alumni FKG UI angkatan pertama. Mohon disebutkan. ya baik, Dok. Artinya kan itu kebanggaan lah buat UI mestinya kan. Jadi founder kita Dr. Gigi Suherman adalah alumni FKG UI angkatan pertama. Baik, baik Dok. Nanti saya kirimin fotonya deh. Ada foto waktu reunian itu ada yang paling tua Dr. Herman sendiri itu FKG-nya. Ya karena angkatan pertama ya paling sepuh ya. Siap mas lah ya. Iya betul, betul. Mungkin gitu Mbak Risha, Pak Amrul dan yang lainnya. Baik, Dok, izin Dok. Tadi yang nomor 3 untuk KKI ini mungkin kita sepakati ya Dok, karena sudah hampir selesai sebetulnya. Hanya sedikit perbaikan. Kalau dari dokter misalnya sudah kirimkan saja. Nah, izin nanti kami kirimkan segera ke KKI. Gini, punten. Boleh nggak? Ini kan masalah kurikulum terbatas anggotanya. Buka WA grup khusus saja mengenai kurikulum FKG. Nanti di situ saya invite Dokter Gigi, Dokter Handi untuk kita diskusi secara garis besarnya gitu loh. Nah, beliau sangat welcome orangnya, sangat welcome sehingga nanti syukur-syukur pas ketemu tuh tinggal finalisasi aja untuk apa sih yang kurang dari kita gitu loh. Tapi tentunya kita mesti lengkapin juga minta tolong Dokter Gigi Cokro. Terus ada Dokter Gigi Albert di Trisakti itu, masih saudara saya. Dia mau bantu juga tuh. Liatin itu. Jadi saya kasih juga nomor telepon Dokter Gigi Albert. Dia dosen juga di Trisakti. Juga di dosen perio. Gitu loh. Ya. Maksudnya gitu Mbak Disha, maksudnya gini. Karena kan saya sih berharap dalam penentuan ini kita jangan sampai sudah masukin kita ralat rubah gitu ke KKI gitu loh. Malah nggak kepenak kan gitu loh. Mendingan kita
kita targetkan selesai di bulan Mei lah. Bulan Mei ini tidak lewat, kita sudah harus kasih ke KKI gitu loh. Artinya bukan saya mengatakan 30 Mei, ya paling nggak tanggal 15-an lah. 15-an Mei kita Dok, sudah kirim ke KKI. Dok, saat izin dok usul dan mohon masukan dari tim kurikulum mungkin Bu Retno ya nanti kira-kira apa yang perlu di support institusi. Kalau diperkenankan nanti sambil berkonsultasi dengan Dokter Handi yang tadi dokter sampaikan. Jadi jangan fokus ke proposal yang KKI kirimkan, tetapi juga sudah menyesuaikan dengan berkas yang harus diupload di Siaga mungkin. Contoh misalnya Oke. RPS gitu Pak. Kan ada Nomor satu Dokter Handi, Marisha. Nomor satu Dokter Handi pasti akan tanya visi. Visinya FKG Universitas Medika Suherman apa? Jadi dari visi itulah dia akan berangkat ke unggulan. Nah, unggulan kita kan geriatri. Benar ya, geriatri kan? Ya, gigi dan mulut. Geriatri pada kan? geriatri. Nah, artinya di situ dalam visi kita mestinya tampak gitu loh. Dalam visi FKG-nya itu mestinya sejalan gitu loh. Bahwa kita memang ke depannya tahun berapa memang itu kita memang sudah mempersiapkan diri untuk ke depannya bahwa kita memang punya unggulan di geriatri, FKG geriatri. Artinya mulai dari prosesi pengajaran prekliniknya sampai dengan nanti kliniknya. Nah, ini nanti unggulannya klinik ini nih, prostodontia, gigi palsu. Seperti yang kita lihat di Maranatha, labnya harus bagus kita. Gitu Dok, loh. izin kalau hal-hal yang menjadi dasar dan sifatnya general itu sudah kami susun sebetulnya, Dok. Namun yang menjadi kendala di tingkat kekurikuluman adalah operasionalisasi ke dalam menurunkan ke dalam misalnya bobot SKS gitu, Dokter. CPL, kemudian penyusunan RPS, penyusunan modul praktikum sepertinya kendalanya di situ sepertinya. Betul ya, Bu Retno? Nah, Bergeser. kalau gitu gini. Berarti kan tuh lebih ke teknis ya. Nah, betul dokter, ke teknis. Kalau yang sifatnya general kayaknya Boleh sudah nggak disambung. kalau itu kita minta tolong ke dekan UMY? Ya, nggak apa-apa dok. Kita Seingat coba. saya, beliau menyampaikan kepada Mbak Rizya dan kepada saya, waktu saya ngucapin selamat Lebaran kemarin, beliau bilang, Dok, saya atau kita sudah mengampu satu berjalan setahun dan ada dua lagi dari grup Muhammadiyah. Sehingga kalau secara formal beliau rasanya sulit. Tapi dengan segala hormat, kalau misalnya dari Medika Suherman itu mau secara informal, beliau sangat welcome. Nah, artinya itu mungkin yang bisa kita coba jajaki. Karena kalau nungguin Unpad kayaknya birokrasi ya. Kita kalau minta ke Unpad kayaknya nggak dibukakan pintu konsultasi gitu loh. Kalau belum tanda tangan. Betul nggak sih begitu? Ya. Nah, jadi mungkin untuk solusi yang kurikulum masuk turunannya berapa SKS dan berapa ininya, mungkin bisa minta tolong kepada dekan Universitas Medika Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Ya. Mungkin gitu Mbak Rizya, Pak Amrul. Ya. Saya rasa mungkin Nes Retno. begitu ya. Ya. Dari Bu Retno. Bisa dari sekarang kok. Kan Nes Retno juga kenal, ngobrol juga sama Pak Dekannya waktu yang kita Zoom kan. Baik, selamat sore dokter. Ya. Sore Ibu Rektor, Pak Amrul dan semuanya. Saya tidak berkeberatan dok, prinsipnya berkonsultasi dengan siapapun, UMY maupun yang lain. Namun ada satu note yang saya ingat dari Dokter Cokro. Waktu saya bertanya, dokter saya membaca beberapa institusi kedokteran gigi, kurikulumnya agak berbeda jauh. Ada yang blok murni, ada yang dan sebagainya. Beliau hanya pesannya, kurikulum ibu nanti mengikuti saja pada institusi pengampu atau pembina. Demikian dok. Nah, saya agak khawatir
seandainya misalnya UMY kemarin dok, luar biasa dekannya baik sampai memberikan usulan blok keunggulan ibu kasih nama saja dental geriatri kata beliau. Nah, saya agak khawatir dok, misalnya nanti kita konsultasi ke UMY, misal dapat arahan begini-begini, ternyata kita pengampunya yang fix adalah Unpad. Nah, kemudian Unpad memberikan masukan yang berbeda dok. Nah, ini bagaimana nanti kita menyikapi? Itu aja sih dok kekhawatiran saya. Terima kasih. Bu Rektor mohon arahan. Ya, izin. Mbak Nasretno kan ikut waktu ke Bandung kan? Pribadi yang menjadi kekhawatiran Bu Retno. Ya, Sebetulnya dari kita sendiri sebetulnya yang menjaga dengan FKG Unpad ini tidak terlalu jauh, jadi hanya pada pembahasan MOU dulu gitu, mengingat ada langkah-langkah administratif yang harus kita selesaikan dulu. Tapi kita sebetulnya belum mencoba begitu bagaimana respon dari tim FKG Unpad jika kita berkonsultasi dengan beliau, karena belum pernah dicoba konsultasi ini, baru dikonsultasikan dengan dekan dari FKG UMY. Atau kalau misalnya ada kekhawatiran demikian dari Bu Retno, karena sekarang kita prosesnya sedang FKG Unpad, saya ada nomor dekan dan para wadeknya, termasuk wadek kurikulum, dan sejauh ini sih komunikasinya baik, namun saya tidak langsung teknis bertanya ke kurikuluman. Kalau mau dicoba dulu boleh sebetulnya, karena kita belum mencoba dok untuk bertanya lebih jauh teknisnya ke FKG Unpad gitu. Itu dari kita yang menjaga, dan sepertinya mereka juga fokusnya ke sana dulu gitu. Tapi kalau mungkin mau dicoba, nanti kita justru akan melihat sejauh mana gitu respon dari FKG Unpad ini, sehingga kita punya gambaran ke depannya pola kerjasama kita itu seperti apa. Kalau mau dicoba boleh, saya nanti bisa saja memberikan nomor tersebut ke Bu Retno dan mengenalkan Bu Retno ke para wadeknya gitu. Mungkin begitu dok. Mohon arahan nih dokter. Kira-kira baiknya seperti apa? Gini. Waktunya kan nggak panjang. Kita harus sama yang kenal dulu aja. Saya izin, mendingan kita dua aja nih fokus nih. Satu yang UMY, nah Nasretno juga sudah kenal tuh, sudah ngobrol kan. Satu lagi Dokter Gigi Albert. Dokter Gigi Albert barusan saya kirim nomor teleponnya, saya kirim ke Nasretno juga. Gini, jangan terpaku dengan kalau kita sudah di Ampu, kita kurikulumnya harus sama plek. Nah, saya pikir kita harus out of the box lah. Kita nggak seperti itu, karena seperti yang dikatakan dari FKG Maranatha, dekannya kan mengatakan bahwa kita boleh waktu itu dia juga diampu oleh Unpad, tetapi ternyata yang lebih banyak memberikan informasi secara detail malah UMY. Unpad cuman kasih garis-garis besarnya aja. Nah, artinya dari situ dan dari yang saya pengalaman lihat secara Zoom ya, Zoom-nya Unpad, Zoom-nya UMY, saya lihat keterbukaan dan komunikasinya lebih terbuka yang UMY sih gitu loh. Nggak tahu kalau saya salah ya. Nah, tapi maksud saya dengan waktu yang ada, mungkin Sretno sudah konsultasi dengan itu aja, dengan siapa itu Dekan yang UMY. dekan daripada UMY sama Dokter Gigi Albert. Dah itu aja. Gitu Nes. Halo Sretno. Baik dok, siap dok. Dan memang benar dok, sejauh ini UMY Ya. sangat terbuka. Kemarin saat Zoom sampai memberikan contoh-contoh judul penelitian, contoh nama blog, itu UMY memang luar biasa. Ya, nah makanya kan Jadi itu aja. tidak usah Saya pikir kita dengan UMY sama Dokter Albert aja. Ya, terima Dokter kasih Albert dok. masih saudara saya, jadi jangan sungkan, dia sepupu saya. Ya, baik dok. Dan itu Terima dosen kasih. di Trisakti juga. Ya, oke. Saya pikir begitu ya. Masalah kurikulum kita fixkan begitu. Mas Retno kejar dan bantu Pak Amrul izin untuk ke Dokter Gigi Albert sama dekan daripada UMY. Nah, tanggal 8-nya Senin tanggal 8 ya. Ini kita ketemu dengan Kadep Perio, Prof Yuni, dengan harapannya bisa dengan dekannya. Semoga kita juga bisa ada peluang mungkin kerjasama di sana gitu loh.
lebih efisien sih, lebih deket lah. Saya juga apa FKG UI itu ada di Depok atau di Salemba? Halo? Saya pikir udah di unmute di Salemba, Dok. Oh, Salemba, iya. Nah, berarti kan tengah-tengah lah ya, tengah-tengah ada itu. Nah, saya pikir gitu sih, kalau setelah tanggal 8-nya, tanggal 11-nya kan kita atau 12 ketemu dengan dokter Handi untuk minta masukan, kita finalisasi, tanggal 15-nya kita kirim. Gitu, Bu Ya. Rektor, Pak Amrul, Nes Retno, Nes Angga, Oke. Nes Yana, dan para semua yang hadir di sini, Pak Vincent. Insya Allah, izin dok, insya Allah kalau dari Perdirjen, berkas yang harus disiapkan kayaknya sudah ya Pak, kecuali mungkin ke kurikuluman dan satu orang SDM spesialis Pak Vincent ya, yang mulut. Mungkin dari SDM Pak cuma Vincent, satu aja, yang kurang oral medicine ya? Pak Penyakit Vincent. mulut dok, izin penyakit mulut. Pak Vincent, saya tanya, Ya dok. secara administratif, legal formalnya udah komplit semua yang Anda bilang di luar oral medicine? Ada yang masih kurang. Satu, kita kendala ijazah aslinya dok, nggak ada. Apa itu? Belum. Itu yang prodi apa? Sebentar dok, datanya. Itu dokter spesialis apa tadi? Yang anak dok, izin yang kemarin saya share ke Bu Trisya, yang anak Ya, keperawatan gigi KGA. anak. Iya, KGA kan, KGA kan? Ya, Prosto udah ada, Prosto. prosto sudah dok. Oke. Hari Minggu saya minta waktunya Pak Vincent, temenin saya ketemu dokter gigi Jack Siahaya, itu spesialis prosto. Kebetulan istrinya spesialis KGA, konservasi gigi anak. Jadi dua-duanya sudah menyatakan bersedia bantu kita secara administratif untuk dipakai perizinannya gratis untuk UMS. Baik, dok. Ya, hari Minggu tapi itu mereka Siap, dok. bisanya hari Minggu ya. Baik. Baik, itu mungkin Mbak Rizya, Pak Amrul, Mas Yana, Mas Angga, ada yang lain masukan? Mas Retno? Cukup dok, terima kasih. Cukup ya? Cukup, Oke, dok. sementara kita sudahi dulu kali ya. Ya. Cukup dokter ya, terima kasih. Oh iya, satu lagi. Ada dua hal, sorry. Pertama, saya mohon dengan sangat untuk persiapkan akreditasi unggul untuk prodi S1 perawatan dan NES. Kenapa? Kenapa saya minta unggul? Satu, memang kita perlu buat APT kan. Kalau kita mau kedokteran tetap ada. Kedua, saya berharap sekali kalau kita bisa unggul, kita bisa buka di Manado. Nanti dosen-dosen kita bisa ngajar di sana. Ya, itu untuk keperawatan. Keperawatan harus unggul. Karena ini cikal bakalnya keperawatan, kebidanan itu mesti unggul. Jangan enggak. Nah, terus kemudian yang kedua, masalah untuk karya ilmiah. Kan Mbak Trisya tahun lalu cukup sukses untuk tahun istilahnya Mbak Trisya itu? Publikasi. Nah, Ya. tahun ini juga tahun publikasi kedua. Nah, cuman saya titip benar, saya lihat misalnya kayak contohnya di fisioterapi, itu mesti dibantu tuh Mbak Trisya, Pak Amrul, dan semuanya. Waktunya singkat soalnya. Jangan sampai plagiarismenya tinggi. Itu harus hati-hati tuh. Ya. Karena menjadi salah satu poin juga, nanti saya minta tolong bantuan Pak Amrul dulu dah untuk fokus ke sini. Untuk yang masalah fisioterapi plagiarisme ini, waktunya saya lihat nggak nyampe sebulan tuh. Ya. Baik, itu aja mungkin yang saya tekankan. Hatur nuhun semuanya. Ada tambahan? Pak Amrul masih di mute, Pak Amrul. Oh, sudah. Ya, terima kasih Dr. Edi atas paparan dan penjelasan. Mbak Nadia di note dan direkam sehingga nanti ada stem schedule hari Senin, hari Selasa, dan nunggu
kabar Dr. Vera atau dari Prof. Yun. Dan tadi penjelasan dari Putrise, dari Muhammadiyah Surabaya, Muhammadiyah Purwokerto, dan Muhammadiyah Sidoarjo. Yang sudah turun Muhammadiyah Surabaya, yang lain sedang dalam proses. Kita cek di dalam web apakah sudah meluluskan atau belum meluluskan. Terima kasih Dr. Edi dan semua para pimpinan di lingkungan UMS. Diucapkan banyak terima kasih dan terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Atur nuhun semuanya, Mbak Risa, Pak Amrul, Mas Yana, Terima Mas kasih. Retno, Pak Nuhun. Vincent, Pak Angga, semuanya turun. Oke, Terima kasih dok. Turun. izin live ya. Ya dok, makasih dok. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ya, izin live. Oke.